Saya ingin berpantun terlebih dahulu sebelum memulai webinar kita ini. Buah durian dari Kalimantan. Cakep, Kala lihat mana tahan. cakep. Para saudara-saudari yang budiman, kita semua kebanggaan Bapak Arnoldus Janssen. Yang kedua, jalan-jalan ke hulu. Cakep. Pantunnya cukup dulu. Baik, Bapak Uskup, para konfrater, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita sangat bersyukur tentu saja sebab kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam webinar menyongsong 150 tahun Serikat kita, Serikat Sabda Allah. Tentu bagi kita ini adalah momen yang sangat istimewa untuk mengenang kembali perjalanan misioner serikat ini dan merenungkan relevansinya dalam dunia yang terus berubah. Terlebih kita sangat berbahagia dan sangat berbangga karena yang kita banggakan Bapak Uskup Monsinyur Paul Budi Kleden, Uskup Agung Keuskupan Agung Ende, hadir sebagai pembicara kita pada webinar ini. Saya mau memperkenalkan kepada kita semua siapa Bapak Uskup, tapi saya kira tidak perlu terperinci karena tentunya kita sudah sangat mengenal beliau dengan baik. Jadi beberapa hal saja yang perlu saya sampaikan tentang Bapak Uskup Budi. Ya, Bapak Uskup lahir pada 16 November tahun 1965 di Waibalun, Keuskupan Larantuka. Jadi Bapak Uskup baru-baru ini merayakan ulang tahun. Mewakili peserta di sini, Bapak Uskup, selamat ulang tahun. Mohon maaf ucapannya terlambat. Lalu Bapak Uskup kemudian ditabiskan sebagai imam dalam serikat kita pada 15 Mei tahun 1993 di Saint Gabriel, Austria. Kemudian beliau bertugas pertama kali sebagai pastor di Swiss dan melayani di sana hingga tahun 1996 dan kemudian melanjutkan studi dan memperoleh gelar doktor dalam bidang teologi sistematik dari Albert Ludwigs Universitat Freiburg, Jerman pada tahun 2000. Kemudian kita semua mungkin sudah tahu bahwa Bapak Uskup Budi Kleden ditabiskan sebagai Uskup Keuskupan Agung Ende pada tanggal 22 Agustus 2024 ini di Ende. Sebelum menjadi anggota Dewan Jenderal dan kemudian menjadi Superior Jenderal Serikat kita, Bapak Uskup Budi mengabdi sebagai formator atau pembina dan juga dosen di STFK Ledalero yang sekarang berubah nama menjadi Institut Filsafat Teknologi Kreatif Ledalero. Dan juga para peserta yang terkasih, kita kenal Bapak Uskup Budi sebagai sosok penulis, ya beliau sudah banyak menulis buku dan artikel ilmiah baik nasional maupun internasional. Dan saya kira tulisan beliau sangat-sangat mendalam dan ada kekasannya dikemas dalam gaya bahasa yang biasanya menarik seperti para sastrawan. Jadi kita tentu tetap menanti buah-buah pikiran beliau yang bisa dituangkan dalam tulisan maupun juga aneka diskusi. Itu saja perkenalan singkat dari saya tentang Bapak Uskup Budi. Setelah ini kita lanjutkan kepada Bapak Uskup Budi, tapi sebelum itu kita berikan kesempatan kepada Pater Rektor kita, Pater Yohanes Iwayan Mariante SVD, Rektor Seminari Tinggi SVD Surya Wacana Malang, untuk memberikan opening speech dalam webinar kita ini. Sebelum itu nanti kepada Pater Wayan kami silakan. Terima kasih, Frater Coin, moderator. Monsinyur Budi dan Pater Filipus Tule, selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan untuk menerima permintaan kami menjadi narasumber pada
webinar pagi ini. Kami sangat senang karena keduanya menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, menerima permintaan dari para frater untuk memberi webinar ini dengan tanggap dan cepat dan sangat murah hati. Tentu saja, terima kasih juga untuk para frater yang mengorganisir webinar ini. Ini menunjukkan kreativitas kita untuk mencari cara-cara baru dalam bermisi. Tentu saja nanti hasil dari webinar ini bisa di-share untuk banyak orang. Terima kasih juga untuk konfrater yang hadir eh, dari Seminari Tinggi, dari para novis, dan juga dari saudari-saudara Soferdia, partner misi kami yang bersedia meluangkan waktu pagi ini untuk bergabung. Sambutan saya singkat saja, jadi kita melakukan hal ini, melaksanakan webinar ini dalam konteks menyongsong 150 tahun SVD yang tagline-nya sudah kita kenal, Witnessing to the Light from Everywhere for Everyone, menjadi saksi sang terang dari manapun kepada siapapun. Dan tentu saja kita berusaha melaksanakan hal itu dengan menjadi murid-murid yang setia dan kreatif, katanya. Jadi ini webinar ini mungkin sebuah salah satu upaya menjadi murid yang kreatif. Kita juga tentu harus menjalankan eh, gerak SVD itu dalam kerangka gerak gereja sedunia dengan tema sinodalitas, persekutuan, partisipasi, dan perutusan. Nah, kedua narasumber kita tentu orang-orang yang sangat capable untuk memberi inspirasi bagi kita, Pater Budi, dan sekarang menjadi Monsinyur Budi, mantan superior jenderal kita, dengan wawasannya yang global tentu bisa memberi banyak hal, apa yang mesti kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang perlu kita lakukan di kemudian hari untuk melayani misi kita. Sementara itu, Pater Filipus Tule eh, akan memberi penekanan yang penting tentang menjalin dialog antar agama, karena kita tahu bahwa relasi antar pemeluk dan komunitas agama juga kadang-kadang membuat kita berada dalam situasi dunia yang terluka, dan bagaimana kita menampilkan diri melayani salah satu kebutuhan misi dalam relasi antar agama tersebut. Tanpa berpanjang kata, sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita. Mari kita mulai webinar kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Demikian, terima kasih. Terima Saya kasih Pak kembalikan ke Rektor. moderator. Terima kasih Pak Rektor yang telah menyampaikan kata pengantar untuk kita semua. Saya sampaikan beberapa hal teknis untuk sesi kita yang pertama ini. Sesi pertama ini berjudul Napak Tilas Misi SVD Global, Catatan Mantan Superior Jenderal. Nanti pada bagian pertama, Bapak Uskup Budi akan mempresentasikan materi sampai pukul 9:10. Dan dilanjutkan dengan diskusi ya para konfrater, Bapak Ibu yang mau sharing juga atau mau memberikan tanggapan dipersilakan pada sesi yang bagian yang kedua nanti dari pukul 9:10 sampai pukul 9:45. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Uskup Monsinyur Paul Budi Kleden untuk mempresentasikan materi. Silakan, Monsinyur. Terima kasih, Join. Ya, Pak Rektor, Pak Wayan yang saya kasihi, para konfrater, khususnya Join dan teman-teman yang mengorganisir webinar ini, para suster, para anggota Soferdia yang saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan memberikan eh, membuat sharing tentang apa yang saya lihat sebagai perkembangan yang penting dalam Serikat Sabda Allah, tidak dari awal sekali, tapi sekurang-kurangnya dalam 60-50 tahun terakhir. Nah, paktilas saya ini saya bagi dalam bentuk beberapa perubahan penting dalam serikat kita yang hemat saya sungguh membekas dan memberikan arah selanjutnya yang perlu kita tanggapi, perlu kita teruskan dengan penuh semangat agar SPD menjadi semakin
menjadi instrumen yang semakin penting dalam mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kemurahan Tuhan, seperti yang diidealkan, yang diimpikan oleh Santo Arnoldus. Dari awal yang sederhana di style 150 tahun yang lalu, karena berbagai uluran tangan banyak pihak, karena komitmen dari banyak kongregasi, banyak banyak konfrater, maka SPD sekarang menjadi kongregasi terbesar keenam dalam serikat, dalam gereja, kongregasi serikat, kongregasi laki-laki dalam urutan kongregasi laki-laki itu kita yang keenam. Dan ini yang saya selalu tunjukkan kalau saya berbicara masih sebagai superior general dulu, itu bagaimana kita lihat statistik ini untuk melihat bagaimana perkembangan dalam tarekat-tarekat laki-laki sejak Konsili Vatikan kedua. Itu hampir semua mengalami penurunan ke angka tahun 63 sampai 2024. Bisa lihat itu bagaimana kondisi para Yesuit. Itu dari 35.000 pada tahun 63 menjadi 40.000 pada tahun ini, menjadi 14.000 pada tahun ini. Demikian juga para Salesian, OFM Kapusin, Benediktin, eh, Dominikan, dan seterusnya. Kita, Serikat Sabda Allah, ini dari ke-10 ini satu-satunya yang relatif mempertahankan jumlah yang sama. Menurut saya, tentu saja ada banyak alasan yang bisa dikemukakan, tetapi ini terutama karena alasan ada dua yang saya sebut. Yang pertama itu adalah walaupun masih banyak hal yang perlu kita benahi, tapi formasi kita relatif baik. Formasi kita relatif baik untuk membantu orang memiliki rasa eh, memiliki identitas yang kuat dan kreativitas untuk menanggapi berbagai perubahan dalam gereja dan dalam dunia. Dan yang kedua itu soal interkulturalitas kita yang sungguh merupakan sebuah kekuatan dalam menghadapi kondisi dari eh, dekade ke dekade khususnya sejak Konsili Vatikan kedua dengan menurunnya jumlah panggilan di Eropa dan Amerika baik utara maupun selatan, kongregasi kita yang dari awal sudah menyadari pentingnya interkulturalitas, internasionalitas, mencari satu kongregasi yang tidak hanya bertahan hidup, tapi bisa mempertahankan angka yang relatif sama, 6.000 atau kurang sedikit dari 6.000. Ini satu hal yang saya kira menjadi satu kebanggaan kita, tapi satu kebanggaan yang serentak juga menjadi penugasan bagi kita agar tetap memperhatikan formasi yang baik dan menghidupi interkulturalitas kita sedemikian sehingga tetap menjadi kekuatan kita. Saya melihat ada 6 perubahan penting yang terjadi dalam kongregasi kita selama kita katakan 60 tahun terakhir yang sungguh mewarnai eh, kongregasi kita selama 60 tahun terakhir dan selanjutnya juga tetap penting untuk kita sebagai misionaris Serikat Sabda Allah. Itu yang pertama, perubahan dalam pemahaman tentang hidup pembiara menuju pentingnya hidup berkomunitas. Kalau kita baca konstitusi dari tahun 1968 dari dalam kapitel yang diselenggarakan sesudah eh, Konsili Vatikan kedua, itu dikatakan bahwa rasa hormat kepada martabat manusia dari setiap anggota merupakan hal penting dalam seluruh struktur administratif dan dalam prosedur yang kita tempuh untuk mencapai tujuan-tujuan serikat kita. Jadi betul diberikan perhatian pada martabat pribadi setiap anggota. Lalu juga dalam kapitel itu diputuskan untuk membuat apa yang disebut sebagai self-study untuk mendapat informasi tentang konteks teologis dan kondisi pastoral pelayanan dari para konfrater dan kualifikasi mereka, pendidikan mereka, persiapan mereka, dan karya yang mereka tangani. Juga tantangan-tantangan, peluang-peluang, dan alternatif bagi masa depan. Para konfrater yang sudah berumur masih ingat
Itu satu karya yang besar sekali waktu itu, self study, yang dibuat satu proyek besar untuk seluruh serikat dan menghasilkan sebuah dokumen yang sangat uh, penting dan ekstensif, menunjukkan apa yang menjadi gagasan teologis para konfrater, tapi juga kondisi sosiologis, lalu apa yang menjadi uh, skill masing-masing orang untuk menghadapi situasi yang berubah itu. Sekali lagi, tekanan diberikan pada martabat pribadi dan kondisi masing-masing orang. Tekanan pada martabat pribadi ini memang penting menghadapi pemahaman tentang hidup pembiara pra Vatikan kedua yang punya akibat pribadi manusia itu hilang dalam kebersamaan. Karena itu sekali lagi tekanan diberikan pada perhatian terhadap masing-masing orang yang sebelumnya tidak muncul cukup kuat karena tekanan yang terlampau besar pada kebersamaan. Tapi dalam revisi untuk konstitusi pada tahun 77 kita baca bahwa makna semua kepemimpinan dalam serikat itu terletak pada pelayanan yang bagi komunitas. Ini komunitas kembali mendapat perhatian dan para pemimpin ditugaskan untuk menginspirasi para sama saudara untuk hidup sedemikian sesuai dengan panggilannya sebagai misionaris Sabda Allah. Membangun komunitas sejati, mengkoordinasi berbagai inisiatif di provinsi, komunitas, dan para sama saudara secara pribadi, dan membawa semuanya agar sejalan dengan tujuan-tujuan serikat. Merepresentasi komunitas dan melindungi kepentingan komunitas, memajukan kesatuan, damai, dan bekerja bersama dan bersedia bekerja sama dengan semua orang. Sekali lagi bisa dilihat dalam rumusan ini, perhatian yang besar, semakin besar yang diberikan untuk hidup komunitas. Dan dalam konstitusi kita sekarang, kita baca dalam serikat kita, pelaksanaan jabatan kepemimpinan harus meneladani sabda dan tindakan Tuhan yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sorry ya, bukan untuk dilayani. Untuk memperhatikan apa yang penting baik kehidupan komunitas tadi. Kepemimpinan amat penting dalam menjaga dan memelihara semangat kesatuan dalam sebuah komunitas religius misioner. Hidup membiara akan kehilangan maknanya apabila tidak ada lagi hidup berkomunitas. Kontribusi khas kita kepada gereja pada dasarnya adalah hidup berkomunitas. Ini saya tekankan sebagai mantan superior general, karena memang ada tendensi dalam beberapa kongregasi itu orang merelativisir makna hidup berkomunitas ini, lalu membuat interpretasi-interpretasi yang hemat saya pada akhirnya sebenarnya melunturkan eh, makna hidup berkomunitas. Tapi dari perspektif gereja universal dan gereja lokal, sekarang saya ada dalam sebuah gereja lokal, saya semakin yakin bahwa justru hidup berkomunitas merupakan kontribusi khas dari kongregasi-kongregasi religius untuk gereja. Gereja universal, juga gereja lokal. Tadi Pak Terwayan bicara tentang konteks kita sekarang, gereja sinodal, gereja yang menyadari pentingnya berjalan bersama, membuat discernment bersama, mengambil keputusan dalam proses discernment bersama itu, kemudian mengimplementasi dan mengevaluasi bersama. Ini sebenarnya satu praktek yang sudah merupakan kebiasaan dalam kongregasi-kongregasi religius. Ini hanya mungkin kalau hidup berkomunitas itu sungguh menjadi komitmen para biarawan biarawati. Karena itu kontribusi seperti ini yang sekali lagi contohnya tadi soal eh, praktek dan semangat sinodalitas yang sekarang dihidupkan kembali dalam gereja, ini adalah kontribusi besar dari para biarawan biarawati yang sungguh memperhatikan pentingnya kehidupan berkomunitas. Walaupun demikian, hal yang mencemaskan dalam kongregasi kita juga adalah kenyataan bahwa ada 402 atau sekitar 7% dari semua anggota kita itu hidup dan bekerja sendirian. Ya, ada 402 atau sekitar 7%. Karena itu,
kita harus memberikan perhatian usaha istimewa untuk mempromosikan hidup berkomunitas agar yang 7% ini tidak bertambah, agar hal ini tidak dilihat sebagai hal yang normal, memang dalam situasi khusus mendapat izin, tapi jangan dilihat sebagai hal yang normal dalam serikat sabda Allah. Sebagai sebuah serikat klerikal yang terdiri dari bruder dan imam, hak dan kewajiban para bruder merupakan satu pokok yang amat penting. Serikat kita ditandai dari awal oleh kehadiran dan kontribusi besar dari para bruder. Para bruder itu yang pertama-tama mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan yang sungguh menunjukkan apa maknanya bagi kita menjadi biarawan. Tapi dalam perkembangan, para bruder mempunyai peran yang semakin berkurang, jumlah juga semakin menurun, dan ini mempunyai dampak besar untuk kita. Karena itu sekali lagi, menurut saya, mendefinisikan dengan baik hak dan kewajiban bruder. Tidak hanya definisi secara tertulis, tapi definisi yang dihayati dalam praksis hidup ini merupakan hal yang amat penting. Satu langkah penting dalam sejarah serikat kita adalah ketika Kapitel pada tahun 1968 memutuskan bahwa seorang bruder berkaul kekal bisa dipilih untuk menjadi utusan, untuk menjadi kapitularis dalam menghadiri kapitel umum. Ini bayangkan, ini 70 tahun lebih sesudah serikat didirikan, hampir 90 tahun, 90 tahun lebih sesudah serikat didirikan, itu baru terjadi bahwa seorang bruder diperbolehkan untuk dipilih sebagai utusan untuk menghadiri sebuah kapitel umum. Lalu kapitel kapitel berikutnya berhasil memilih seorang bruder sebagai anggota Dewan Jenderal. Ini bruder Max Staudinger, orang Jerman yang punya pengalaman bekerja sebagai misionaris di Taiwan. Dia dipilih sebagai bruder pertama untuk menjadi anggota Dewan Jenderal. Ini satu perkembangan yang luar biasa yang tidak bisa kita anggap sepele dalam kongregasi kita. Dan sejak itu sudah menjadi praktek dalam serikat kita untuk memilih sekurang-kurangnya seorang bruder sebagai anggota Dewan Jenderal. Dan kali ini juga kita mempunyai seorang bruder yang menjadi anggota Dewan Jenderal, Bruder Michael Ertel. Di tingkat provinsi, di mana ada bruder dalam jumlah yang besar, seperti misalnya Provinsi Ende atau Provinsi Jawa, Dewan Jenderal selalu berusaha mengangkat sekurang-kurangnya seorang bruder untuk menjadi anggota Dewan Provinsi. Dan dengan keputusan Paus Fransiskus dalam bulan Mei tahun 2022, para bruder diberikan kemungkinan untuk dipilih sebagai pemimpin pada berbagai tingkatan, bahkan sebagai superior general. Karena itu status sebagai imam atau bruder itu bukan hal yang utama, tetapi kualifikasi pribadi yang memungkinkan para konfrater memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk memimpin serikat pada berbagai tingkatan, juga pada level kongregasi seluruhnya. Dan kita patut berbangga bahwa tahun lalu dipilih seorang bruder untuk menjadi provinsial pertama dalam serikat kita, Bruder Duarte, yang menjadi provinsi dari Argentina, yang menjadi provinsial di Ekuador. Bagi kita, kehadiran dan sekarang pelayanan para bruder sebagai pemimpin mengingatkan bahwa pada dasarnya dan pertama-tama kita dipanggil untuk menjadi biarawan. Sebelum ada pembagian imam atau bruder. Sebagai biarawan, kita adalah bruder, konfrater, saudara, satu bagi yang lain dan bagi umat Allah. Hal ini sangat penting kita sadari, sekali lagi, khususnya kita yang imam, untuk mengatasi, membendung klerikalisme yang masih tetap juga menjadi sebuah virus dalam gereja, juga dalam kongregasi kita. Kehadiran para imam
yang merupakan anggota sebuah serikat religius sebenarnya merupakan medium yang sangat penting bagi seluruh gereja untuk mengatasi klerikalisme. Karena para imam yang anggota biarawan, mereka sebenarnya adalah bruder, saudara, sama saudara. Karena itu penghayatan imamat kita sebagai anggota serikat itu mestinya berbeda dari saudara-saudara kita yang adalah projo. Kita mempunyai semangat dasar sebagai saudara satu bagi yang lain. Dan ini merupakan kontribusi besar bagi gereja untuk mengatasi klerikalisme. Ini kita lihat bagaimana status religius para anggota dalam kongregasi kita. Oh ya, ini. Em, Bruder dalam kaul kekal, kita lihat ini selalu semakin menurun ya. Dari tahun ini dari tahun 2012 sampai 2024, dari 602 sekarang menjadi 457. Sementara bruder yang berkaul sementara dari 89 menjadi 59. Para imam itu 410, 3.997. Ini maaf saya tidak menghitamkan skolastik ini diakon, tapi nanti dalam slide yang saya berikan ke panitia akan bisa dibaca. Lalu para bruder dalam Dewan Sentral itu dari periode sebelumnya satu, sekarang satu, staf general satu, dua, provinsial sebelumnya kosong, sekarang ada satu, wakil provinsial sekarang ada tiga, sebelumnya tidak ada, wakil regional sebelumnya tidak ada, sekarang ada dua, rektor wilayah 13, sekarang 15, wakil rektor wilayah dulu 7, sekarang 14. Aturan baru yang saya sampaikan tadi, yang diberikan oleh Paus Fransiskus pada bulan Mei tahun 2022, itu memungkinkan kita untuk memilih rektor dari seorang bruder atau provinsial atau general, tapi masih tetap ada pembatasan. Kalau memilih rektor atau wakil rektor wilayah, itu general dan dewannya bisa langsung menentukan, memilih. Kalau dulu harus minta izin dulu dari Vatikan. Juga untuk memilih seorang rektor wilayah atau rektor rumah. Kalau kita juga dengan yang sama untuk memilih provinsial atau wakil provinsial, regional atau wakil regional. Kalau kita pilih seorang bruder, kita harus mendapat izin khusus dari Vatikan. Pernah ada seorang bruder yang dipilih sebagai wakil provinsial, kami ajukan ke Vatikan, ditolak. Juga ada bruder yang dipilih sebagai wakil regional, diajukan ke Vatikan, ditolak. Ini sungguh merupakan satu pukulan bagi kita, tapi sekarang dengan aturan yang baru ini lebih mudah. Dan sampai sekarang semua yang diajukan ke Vatikan untuk mendapat pengakuan, untuk mendapat pengukuhan atau konfirmasi, itu kita dapatkan. Dan jauh lebih mudah, dan dengan demikian kita lihat bagaimana perkembangan para bruder mengambil bagian dalam kepemimpinan dalam seluruh kongregasi. Sekali lagi, hemat saya, ini satu perkembangan yang sangat penting dalam kongregasi. Pertama untuk mengatasi klerikalisme, tapi juga untuk menggunakan spot semua, untuk melihat kemampuan semua konfrater secara luas dan berikan kepercayaan kepada mereka yang punya kualitas yang paling baik, kepribadian yang paling baik untuk menjadi pemimpin kita, terlepas entah dia bruder atau imam. Dan ini harus menjadi arah kita selanjutnya. Perubahan kedua, perubahan dalam pandangan tentang misi, dialog profetis. Kita tahu bagaimana hal ini lahir dalam kapitel ke-15 pada tahun 2000. Ini betul dilihat sebagai kapitel yang memberikan tonggak sejarah penting dalam pemahaman dan praktek misi kita. Berangkat dari konsep missio Dei, misi Allah. Dari situ dikembangkan pandangan tentang misi sebagai dialog profetis. Dan sekarang kita betul dikenal sebagai misionaris dialog profetis. Kalau saya bertemu dengan para pemimpin serikat dalam pertemuan 2 kali setahun di Roma, itu selalu ditanyakan tentang bagaimana permisi dalam menurut konsep dialog profetis ini. Dan kita juga sudah mendefinisikan 4
eh, matrakas kita itu animasi misi, kerasulan kitab suci, GPIC, dan komunikasi. Keempat dimensi ini mengungkapkan karisma misioner kita. Ini satu perkembangannya luar biasa yang sekarang kita lihat, dan hemat saya tetap perlu diperhatikan ke depan. Dan patut kita ingat bahwa ini adalah dimensi setiap anggota SPD harus menjadi orang yang hidupnya didasarkan pada kitab suci dan sadar bahwa Tuhan yang kita temukan dalam kitab suci adalah Allah yang punya kepedulian untuk mempromosikan keadilan, perdamaian, dan memanggil kita untuk memelihara keutuhan ciptaan. Hal ini perlu kita komunikasikan dengan orang lain agar bersama-sama kita eh, menjadi misionaris, mewujudkan mimpi Allah, animasi misi. Lalu Kapitel juga mengidentifikasi empat mitra dialog itu, Anda tahu semua. Saya hanya mau katakan ini, bagaimana kita betul dikenal dan semakin dihargai sebagai serikat sabda Allah. Ini tekanan yang betul diberikan pada dimensi sabda Allah ini, dan di banyak tempat selama 12 tahun saya di Roma, 6 tahun sebagai anggota dewan dan 6 tahun terakhir sebagai superior general, bagaimana kita mendapat undangan dari banyak keuskupan untuk memulai kerasulan kitab suci karena mereka sungguh sadar bahwa kita adalah misionaris sabda Allah. Orang mempunyai kehausan yang semakin besar dan kebutuhan yang semakin terasa akan pendalaman pemahaman tentang kitab suci, dan orang undang kita, orang minta kita, karena orang sadar, lihat bahwa kita adalah misionaris sabda Allah. Dan di beberapa provinsi kita sungguh melaksanakan kerasulan ini dengan sangat baik, sehingga berpikir tentang sabda Allah artinya berpikir tentang SPD. Satu ungkapan yang saya gunakan waktu kapitel itu, karena ada ungkapan itu yang saya baca dulu, think mission, think SPD. Dan saya harap kalau orang sekarang katakan think biblical apostolate, think SPD. Supaya kita betul diidentifikasi dengan uh, kerasulan kitab suci, karena memang nama kita adalah perutusan kita. Dan dari perspektif gereja lokal sekarang juga saya melihat semakin pentingnya kitab suci, dan harapan kita adalah bahwa para misionaris SPD sungguh menjadi ahli yang menganimasi kita untuk semakin mencintai dan mendalami kitab suci dan hidup seturut kitab suci itu. Ya, kita betul mempunyai konfrater yang sungguh ahli dalam mempromosikan dialog profetis sebagai cara hidup dan cara bermisi kita. Walaupun masih jauh dari harapan, kita tetap punya komitmen untuk mempromosikan pandangan dan praktek misi sebagai dialog profetis dengan keempat mitra bersama para mitra pilihan. Merumuskan misi sebagai dialog profetis ini penting karena kalau kita lihat dalam serikat kita, keragaman pelayanannya, memang kita mempunyai banyak sekali bentuk pelayanan. Kita kongregasi religius yang bisa katakan bisa buat apa saja. Tetapi perlu ada satu pemahaman yang lebih jelas tentang apa artinya misi menurut Serikat Sabda Allah. Dan karena itu hemat saya memiliki paham misi sebagai dialog profetis adalah memiliki payung untuk bisa menaungi seluruh karya kita yang memang amat bervariasi itu. Bisa dilihat di sini betapa bervariasinya pelayanan kita dan jumlah para konfrater, persentase para konfrater bekerja di berbagai bidang itu. Paroki itu masih yang tertinggi. Pendidikan, formasi, administrasi, pelayanan lain itu macam-macam, studi orientasi dan seterusnya. Karena kita banyak sekali di paroki, sekarang lebih dari sepertiga konfrater itu bekerja di paroki, maka menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan di paroki-paroki kita? Apa yang membedakan kita dari saudara-saudara lain yang menangani paroki? Warna SPD, apa kita beri tempat untuk
kekasan SPD di paroki kita. Walaupun tetap ada reksa pastoral dari keuskupan, tetapi tanpa satu kekasan dari kongregasi, maka saya kira kita tidak memenuhi harapan dari keuskupan yang mengundang kita atau yang membiarkan kita tetap bekerja, kan harapan bahwa kita memperkaya keuskupan dengan karisma serikat kita. Dan karisma dasar adalah menjadi serikat, menjadi kongregasi yang didedikasikan pada sabda Allah, mempromosikan sabda Allah. Dengan kesadaran akan visi sebagai dialog profetis itu, kita juga semakin meningkatkan kerjasama tradisional itu dengan para suster SSPS AP, juga dengan para rekan awam kita yang tergabung dalam Soferdia atau dalam banyak nama yang lain. Lalu juga kita bekerja sama dengan 10 kongregasi lain dalam Vivat Internasional. Ini beberapa gambar tentang kolaborasi ini yang hanya bisa kita laksanakan sebagai kekuatan kita kalau kita memiliki kerendahan hati untuk juga melihat kemampuan orang lain dan kehendak baik dari orang lain untuk berkontribusi bagi pekerjaan yang sama. Ini beberapa gambar tentang kolaborasi dengan SSPS untuk spiritualitas. SSPS AP ada Pater Sigit di sana. Ini selalu merupakan satu bagian dari uh, ini tersiat itu untuk mengunjungi para suster AP. Dan setiap kali kalau saya berkunjung ketika masih menjadi superior general ke negara di mana ada biara SSPS AP, itu menjadi satu agenda untuk mengunjungi mereka. Dan mereka sungguh menghargai kehadiran kita. Sekarang kita senang bahwa di Indonesia sudah ada biara di Ruteng dan sedang dibangun biara di Kupang. Ini dengan para mitra awam kita, ini pertemuan yang terakhir di NEMI yang menghasilkan sebuah pernyataan dari para mitra awam kita yang disampaikan dalam kapitel dan diterima oleh kapitel. Terakhir, sebagai sebuah masukan inspirasi bagi kita untuk bekerja bersama-sama, menghidupi dan melaksanakan misi sebagai dialog profetis. Kerjasama dari ini satu bentuk kerjasama yang lain, ini kerjasama dengan para Yesuit dalam GRS, Jesuit Refugees Center. Ini seorang konfrater kita dari India, Paul Sicu, yang bekerja sekarang di Sudan Selatan untuk membantu para pengungsi yang ini lari dari Sudan Utara ke Sudan Selatan. Ini betul tragis ya. Yang dari utara lari ke selatan, sementara sebelumnya yang dari selatan lari ke Uganda, lari ke Kongo karena perang saudara di Sudan Selatan. Perubahan yang ketiga itu perubahan dari sentralisme yang ketat kepada desentralisasi. Kongregasi kita ini cukup tersentralisasi, terutama dalam hal keuangan dan personalia. Kalau saya bicara dengan para superior general, itu menjadi nyata betapa kita ini tersentralisasi. Khususnya untuk dua pokok ini. Kita SPD, kalau kita masuk ke dalam kongregasi. Kita menjadi anggota kongregasi. Sementara untuk banyak kongregasi lain, mereka menjadi anggota provinsi. Karena itu pindah dari provinsi ke provinsi itu sangat sulit. Juga menjadi kesulitan kalau general misalnya membuka sebuah misi baru, maka dia harus bujuk provinsial untuk merelakan anggotanya karena dia adalah anggota tetap dari provinsi itu. Sementara kita adalah anggota serikat yang ditugaskan ke provinsi, tapi kewenangan penuh tetap berada pada General Lati Roma. Tapi kapitel dan banyak hal lain. Tapi kapitel ke-14 pada tahun 1994 membuat keputusan penting menuju desentralisasi, karena itu kapitel itu disebut sebagai kapitel desentralisasi. Memberi sejumlah kewenangan kepada provinsi untuk mengambil keputusan, seperti misalnya dalam mengangkat rektor untuk rumah formasi, atau untuk menugaskan mereka yang ditugaskan untuk menjadi profesor
di lembaga di universitas-universitas kita dulu itu semua merupakan kewenangan dari pihak Generalat. Kemudian itu didelegasikan ke provinsi. Kapitel 94 itu juga dikenal sebagai kapitel desentralisasi karena membuat keputusan tentang zona. Ini satu wadah yang penting untuk serikat kita sebagai suatu gagasan untuk mempromosikan model kepemimpinan yang berkonsentrasi pada animasi dan koordinasi tanpa kewenangan administratif. Ya. Dan sekarang sesudah 30 tahun dengan kondisi seperti ini, maka disadari pentingnya membuat evaluasi dan sebuah evaluasi yang cukup sistematis dibuat dalam rangka menghadapi kapitel kali lalu, dan dalam kapitel juga sudah diambil sebuah keputusan untuk terus mengelaborasi bagaimana zona perlu berbentuk dan kewenangan apa yang perlu diberikan kepadanya sehingga semangat desentralisasi itu tetap diberikan tanpa memperpanjang proses pengambilan keputusan, memperlama proses, tapi ada sejumlah hal yang bisa diberikan kepada zona untuk mempermudah proses pengambilan keputusan karena mengetahui konteks zona, tetapi tetap memelihara kesadaran itu bahwa kita adalah anggota sebuah serikat yang tidak terpenjara dalam struktur rumah, struktur provinsi, struktur zona. Ya, kita dibagi di dalam struktur provinsi, regio, dan misi secara untuk koordinasi dan animasi ada struktur zona. Tantangannya adalah, dan ini betul saya lihat sebagai tantangan selama berada di Roma, tantangannya sangat serius. Bagaimana mengatasi semacam godaan di mana keprihatinan sumber daya, praktik-praktik yang baik, kepentingan, kesulitan, dan tantangan hanya disimpan di dalam lingkup provinsi dan tidak dibagi keluar. Ya. Ini, orang ada semacam provinsialisme. Jadi semuanya itu dalam konteks provinsi. Ya. Saya selalu katakan, oke, misalnya soal keuangan, soal kemandirian keuangan. Tentu kita berusaha supaya kita mencapai apa yang disebut sebagai kemandirian keuangan tingkat komunitas atau tingkat provinsi. Tapi kita tidak berhenti di situ. Langkah berikutnya adalah bahwa kita berkontribusi untuk membantu komunitas, distrik atau provinsi lain atau regio lain yang masih dalam kesulitan. Jadi tidak hanya membatasi pikiran, keprihatinan kita dalam lingkup provinsi, regio, dan zona, tapi tetap harus menyadari bahwa kita adalah anggota sebuah serikat yang melintasi batas-batas provinsi, batas zona. Sentralisasi personalia dan keuangan membawa keuntungan berupa distribusi yang adil bagi para anggota kongregasi ke provinsi-provinsi dan untuk memastikan solidaritas keuangan dalam serikat. Ya. Dengan adanya sentralisasi personalia, kita dapat misalnya tetap menghidupkan provinsi-provinsi kita di Eropa. Karena kalau kita hanya mengandalkan konfrater dari Eropa, maka provinsi-provinsi kita di sana sudah lama harus ditutup. Dengan sentralisasi personalia ini, kita dapat berbagi tenaga untuk menghidupkan provinsi-provinsi yang ada dalam kesulitan tenaga. Dan saya mengharapkan supaya ini tetap menjadi spirit SPD ke depan. Supaya tetap ada kerelaan seperti itu. Jangan sampai kita memiliki semangat ini karena mereka ini kami didik dalam seminari kami, dalam rumah kami, dalam provinsi kami, maka kami mau supaya mereka semuanya dibenung untuk provinsi kami. Ya. Ada kebutuhan lain juga di tempat lain yang mengharuskan kita merelakan tenaga karena kita adalah serikat yang lintas provinsi. Juga dengan solidaritas keuangan. Saya selalu katakan sebagai saudara, itu kita harus memiliki suara hati yang tidak tenang kalau kita bisa membeli apa saja, bisa membeli misalnya HP yang paling mutakhir, sementara kita tahu bahwa saudara kita di tempat lain itu harus berpikir dua kali
untuk bisa mengunjungi umatnya di stasi yang lain yang jauh karena kekurangan atau kesulitan membeli bensin karena bukan karena tiadanya bensin tapi karena uang yang kurang. Ya. Jadi bagaimana kita solidaritas itu kita hayati secara konkret dalam lingkup seluruh kongregasi ini. Dan eh, kongregasi kita punya praktek yang baik yang perlu kita hidupi dengan kesadaran kita masing-masing supaya praktek dan sistem struktur yang sudah tercipta itu sungguh bisa kita teruskan. Sekali lagi ini eh, perkembangan ini kenyataan yang penting dalam serikat kita dan harus kita teruskan. Ini warisan yang kita terima dan ini mesti kita hidupi terus supaya kita menjadi serikat yang berbagi personalia tapi juga berbagi eh, eh, resources finansial. Yang keempat, perubahan menuju perumusan norma dan promosi sebuah budaya yang melindungi anak dan orang dewasa rentan. Ini satu tema yang menjadi semakin penting eh, karena kesadaran publik yang semakin tumbuh, kesadaran dalam gereja yang semakin meluas, dan juga kesadaran kita sendiri bahwa kita sebagai orang beriman, sebagai biarawan, sebagai misionaris, kita dipanggil untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa rentan. Karena itu, kita harus mempromosikan sebuah budaya yang memproteksi mereka, dan serentak dengan itu, kita juga harus mengambil tindakan-tindakan yang serius supaya tidak terjadi, kalau terjadi pelanggaran, maka yang bersangkutan yang membuat pelanggaran itu ditangani untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lain, untuk mencegah jatuhnya korban-korban yang lain. Kita sebagai kongregasi mempunyai progres dalam hal ini, karena dulu kita masih ikut acara praktek yang lama hanya memindahkan orang. Tapi ini bukan lagi caranya dan terbukti ini memang sangat berbahaya karena kita bisa eh, membuat korban baru di tempat yang baru. Karena itu penanganan sekarang itu jauh berbeda dan ini merupakan tanggung jawab seluruh serikat, satu perubahan paradigma yang hemat saya akan semakin penting ke depan. Serikat kita juga berikan fokus perhatian pada upaya pencegahan dengan eh, berbicara tentang tema-tema ini di rumah-rumah formasi kita. Karena pencegahan itu jauh lebih penting. Ya, karena itu kita betul mengupayakan supaya di rumah-rumah formasi soal perlindungan terhadap anak di bawah umur dan orang dewasa rentan itu menjadi bagian eh, dari kurikulum kita, dari tema-tema yang kita bicarakan di rumah-rumah formasi kita. Dan satu hal yang membanggakan bahwa sekarang hampir semua provinsi itu sudah mempunyai norma yang disesuaikan dengan yang bertolak dari norma umum yang kami turunkan dari Roma, tapi disesuaikan dengan konteks sosial, konteks lokal, artinya menyesuaikan juga dengan apa yang menjadi ketentuan negara yang bersangkutan. Tapi kita tahu, memiliki kebijakan tertulis itu satu hal. Hal lain adalah mengimplementasikannya. Dan dengan perbedaan budaya yang kaya dalam kongregasi, dan sering masih tetap ada kesalahpahaman bahwa menjaga nama gereja itu lebih penting daripada memperhatikan korban, maka memang seringkali masih ada upaya yang harus kita buat untuk meyakinkan orang untuk betul menangani soal ini secara serius menurut norma yang semestinya kita ikuti. Perubahan kelima yang memang sangat menonjol dalam kongregasi kita adalah perubahan menuju interkulturalitas. Seperti yang dikatakan Pater Anton Pernya, interkulturalitas merupakan warisan, komitmen, dan misi kita, perutusan kita, legacy, commitment, and mission. Kan ini merupakan anugerah khusus dari Tuhan untuk kita. Ini um, dalam 12 tahun terakhir ada di Roma, saya semakin mengagumi figur Santo Arnoldus Jansen yang mempunyai visi yang begitu luas tentang interkulturalitas ini. Sudah dari awal dia mengimpikan sebuah serikat yang bersifat internasional, interkultural.
Dia tidak mau mengikuti sejumlah kongregasi yang eh, walaupun merupakan kongregasi universal, tapi melaksanakan misi berdasarkan kebangsaan tertentu. Orang-orang, para anggota dari negara ini melaksanakan misi di negara ini. Ya, itu dia Santo Anulus tolak seperti itu karena dia pikir bahwa gereja universal harus menampakkan keberagaman di semua tempat di mana kita hadir. Karena itu sejauh mungkin para anggota hadir sebagai anggota dari latar belakang negara yang berbeda-beda. Maka interkulturalitas dan internasionalitas merupakan ciri penting dari komunitas-komunitas kita. Ini foto dari provinsi Ekuador, satu provinsi yang mempunyai jumlah nasionalitas kebangsaan yang sangat tinggi. Pada tahun 2024, pada awal Januari, jumlah kita ada 5.754, berasal dari 76 kebangsaan. 76. Ini kalau kita bandingkan, eh, ini saya sengaja tunjukkan data tahun 94 ini tentang jumlah anggota, karena ini data eh, terendah, lebih rendah dari tahun 2024. Jadi data dari tahun 2023 sampai 95 itu selalu lebih tinggi. Selalu lebih tinggi. Sampai pernah kita mencapai 6.100, saya kira pada tahun 2006. Ya, 6.100. Kemudian kita mulai menurun dan sekarang jumlah kita 5.754. Angka yang lebih rendah sebelumnya adalah 94. Ya, kita perlahan-lahan juga akan menjadi serikat yang semakin menua dan jumlah orang muda juga kita harapkan betul, kita berjuang supaya tetap mendapat panggilan seperti sekarang, tapi bukan mustahil bahwa jumlah juga akan berkurang. Ini jumlah perkebangsaan. Kita lihat Indonesia dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu, tahun ini ya totalnya dan di luar negara kelahiran. Yang sangat menarik ini Togo, kemudian juga Vietnam. Tapi Togo ini um, dari 105 anggota total, ada 76 yang berada di luar Togo. Sebagiannya untuk formasi, tapi sebagian besar itu juga untuk bekerja sebagai misionaris. Lalu Vietnam ini 25 tahun lalu 25 tahun lalu itu ada merger, ada gabungan dari dua kongregasi, Kongregasi Santo Yosef bergabung dengan kita, dan sekarang negara ini sudah menjadi negara kelima dengan jumlah terbesar anggota SPD. Dan dari 386, 215-nya itu ada di luar. Sebagiannya untuk formasi, Vietnam mengambil kebijakan beberapa tahun lalu untuk mengirimkan semua fraternya untuk ber-OTP. Artinya ke luar negeri untuk bisa belajar bahasa asing. Itu polisi dasarnya. Memang ada beberapa kecualian, tapi ini prinsip dasarnya, mereka harus keluar untuk bisa belajar bahasa asing. Ini anggota per zona, tentu saja ASPAK paling banyak. Kita berasal dari 79 negara, 4 zona, dibagi dalam 45 provinsi, 10 regio, dan 4 misi. Konfrater di zona dan mereka yang berasal dari zona itu sendiri. Ya, jadi misalnya ASPAK ada 3.087 dan yang lahir di zona ini ada sekian banyak ya. Ini presentasi paling tinggi. Ini kita bicara tentang nasionalitas. Jumlah nasionalitas, jumlah kebangsaan itu angka pertama, dan jumlah konfrater di provinsi itu. Kita lihat Australia yang paling tinggi 26 nasionalitas untuk konfrater yang datang dari 93 negara. Provinsi-provinsi Indonesia itu jatuh pada kolom yang ketiga dan keempat.
dengan Ende yang tertinggi dengan 10 konfrater dari luar negeri dan 10 nasionalitas dan 570 anggota. Ini saya tunjukkan slide ini untuk mendorong kita mencari jalan untuk semakin menginternasionalkan eh, keanggotaan kita. Ini banyak peluang. Juga di Indonesia ada peluang, karena itu kita tidak putus asa. Kita tetap menggunakan peluang walaupun tidak mudah, tapi kita pakai supaya serikat kita juga hadir sebagai kongregasi internasional di Indonesia ini. Dan ini saya harap menjadi juga arah komitmen bersama para provinsial untuk semakin menginternasionalisasi provinsi-provinsi kita. Interkulturalitas juga tercermin dalam tim kepemimpinan kita. Ini kita tahu uh, tim kepemimpinan baru, 7 saudara kita dari 7 negara yang berbeda, dari 4 benua. Ini betul satu perkembangan yang luar biasa, karena uh, orang non-Eropa pertama yang diangkat menjadi anggota Dewan Jenderal itu terjadi pada tahun 1947. Lebih dari 50 tahun berdirinya serikat, baru ada orang non-Eropa pertama. Dan orang Asia pertama yang terpilih sebagai anggota Dewan di tahun 72. Lalu kemudian ada orang Afrika yang dipilih menjadi anggota Dewan tahun 94, dan seterusnya. Kemudian Pater Antonio Pernya sebagai superior general pertama yang dari uh, luar Eropa Amerika, karena Pater Pater uh, Musinski itu orang non-Eropa pertama yang eh, menjadi superior general, walaupun dia berdarah Eropa, orang tuanya dari Slovakia, tapi dia besar di Amerika Serikat. Orang non-Eropa, luar Eropa pertama yang menjadi superior general, kemudian Pater Antonio Pernya, kemudian ada orang Indonesia, dan sekarang orang Brazil. Ini gambar dari kami yang periode kali lalu. Ini juga semua yang bekerja di Generalat waktu periode lama, bagaimana kita menjadi wajah internasionalitas kita ditunjukkan dalam kepemimpinan. Juga di tingkat provinsi, para pemimpin yang juga merupakan konfrater internasional. Ini bagaimana misalnya di zona Afrika itu uh, ada pada tahun 2012 itu ada 5 provinsialnya berasal dari Afrika, lalu ada um, 4 provinsial di Afram itu dari Aspak, ya. Lalu di Aspak, sorry ya, di Panam yang paling yang menarik. Di Panam itu pada tahun 2018 ada 2 provinsial atau regional berasal dari Afrika. Ada tahun 2018 itu ada 7 dari Aspak, dan dari Eropa ada 2. Dari Panam sendiri ada 5. Semakin banyak komposisi internasionalitas di tingkat para provinsial itu sangat jelas di Afram dan di Panam. Tantangan kita adalah bagaimana cara menyadarkan para anggota kita bahwa identitas budaya bukanlah faktor penentu utama dalam memilih pemimpin. Di beberapa provinsi hal ini telah menjadi masalah besar. Hal ini menciptakan semacam perpecahan di antara para anggota. Dan akibatnya, para pemimpin baru harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengembalikan persatuan. Ini kesian masih terjadi juga, ada provinsi atau regio di mana orang memilih provinsial lebih berdasarkan kedekatan etnis, nasionalitas, daripada memperhatikan apa yang menjadi kualitas orang yang bersangkutan menghadapi tantangan yang dialami oleh provinsi atau regio.
Ini masih ada dan terus kita ingatkan supaya ini betul bisa diatasi karena ini bukan merupakan hal yang diinginkan dalam SPD. Seringkali perbedaan budaya juga terjadi bersamaan dengan perbedaan generasi. Anggota yang lebih tua dari utara berbagi kehidupan dan misi dengan anggota yang lebih muda dari selatan. Jadi kita temukan orang-orang di beberapa paroki, misalnya di Amerika Latin, itu konfrater yang lebih tua dari Eropa itu hidup dan bekerja dengan anggota muda dari Asia atau dari Afrika. Bisa, memang tidak mudah, tapi bisa. Ini usia rata-rata para anggota kita. Saya tunjukkan semua. Yang terakhir ini, perubahan yang terjadi karena COVID-19. Ini perubahan yang terjadi pada waktu itu yang kita alami waktu itu dan punya punya bekas terus dan punya apa ya punya memberikan kita impetus dorong untuk terus menumbuhkannya. Itu yang pertama, kesadaran akan semakin pentingnya kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama pada berbagai tingkatan dalam menghadapi eh, COVID waktu itu, dan itu menjadi modal kita untuk juga menanamkan memperkuat kerjasama ke depan untuk menghadapi tantangan missioner yang semakin besar. Juga saya sadar sekali waktu itu selama COVID itu bagaimana para pemimpin mempunyai kreativitas untuk mencari cara supaya bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi dan relasi dengan tetap memelihara persaudaraan dengan para konfrater dan kerjasama lintas provinsi. Kita mempunyai beberapa inisiatif waktu itu untuk saling membantu antar provinsi, tapi juga antar kongregasi, juga dengan awam-awam kita. Yang kedua itu soal munculnya kreativitas baru, terutama dalam bidang komunikasi. Itu luar biasa yang terjadi. Kami di Generalat itu betul menggunakan waktu itu untuk menumbuhkan departemen komunikasi kita yang semakin dikembangkan dan hemat saya akan semakin penting ke depan. Kita satu kongregasi yang mempunyai tradisi dalam bidang komunikasi, lalu mengandalkan komunikasi cetak, dan sekarang itu semakin sulit, dan kita masuk ke dalam komunikasi digital ini, dan ini kita temukan dari banyak eh, tingkatan, juga pribadi-pribadi di dalam kongregasi kita mempunyai banyak kemampuan. Pertanyaan dan tantangan kita adalah bagaimana mengkoordinasi semua ini, supaya tetap memiliki eh, brand SPD, memiliki brand sebagai brand SPD dalam berbagai macam hal yang kita promosikan. Itu adalah seorang anggota SPD yang mempunyai eh, saluran ini atau mempunyai inisiatif ini, tapi bagaimana itu dikoordinasi supaya kita tampil sebagai satu kongregasi, anggota satu kongregasi yang sama. Ketiga, meningkatnya kepekaan untuk menanggapi keterlukaan. Ini sebagai general saya waktu itu sungguh mengalami bagaimana kita menjadi semakin peka terhadap keterlukaan fisik, keterlukaan mental, keterlukaan spiritual. Dan ini punya pengaruh besar juga pasca COVID dan saya harapkan selanjutnya. Karena kita sebagai kongregasi laki-laki selalu berada dalam bahaya kita kurang peka terhadap keterlukaan. Keterlukaan sama saudara kita, tapi juga keterlukaan rekan kerja kita. Ini COVID menyingkapkan bagaimana kita manusia adalah makhluk yang terluka, dan saya mengharapkan supaya ini tetap kita pelihara, supaya sekali lagi kita menjadi lebih peka terhadap keterlukaan antar kita, tapi juga dengan para mitra kita. Keempat, kesadaran akan penting dan urgennya discernment komunal. Ya, discernment komunal. Waktu COVID saya perhatikan di banyak provinsi, di banyak komunitas, orang sadarkan akan oke, sekarang kita harus bekerja berpikir bersama untuk merencanakan sesuatu secara bersama. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, sinodalitas, dan saya mengharapkan ini menjadi modal kita juga ke depan. Saya tutup dengan uh, kutipan yang saya juga pakai pada penutupan presentasi saya untuk Kapitel. Sebuah ungkapan doa dari sebuah nasihat dari Santo Arnoldus untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi, entah pada siang hari atau dalam kegelapan malam, entah ketika ada badai dan awan gelap di atas kepalamu, atau saat matahari bersinar cerah tersenyum kepadamu. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bermaksud baik denganmu.
Pada saatnya dia akan menenangkan badai. Engkau aman dalam perlindungannya. Saya pikir ini nasihat tidak hanya ditujukan kepada kita sebagai individu, tapi juga sebagai kongregasi. Dalam segala sesuatu, kepercayaan kepada Tuhan menjadi andalan kita yang tetap menaung kita dalam setiap tahapan sejarah yang kita hadapi. Dan Santo Yosef Renademes katakan, apabila karya misi kita hendak diteruskan sebagai karya keselamatan Tuhan, itu hanya dapat terjadi kalau kita menggunakan sarana-sarana ilahi. Kita mengandalkan belas kasih Tuhan yang selalu murah hati dan tidak hanya mengandalkan apa yang kita miliki yang duniawi. Kita tergoda untuk hanya mengandalkan diri kita, mengandalkan kekayaan tradisi kita, mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kita, tapi itu bisa membuat kita lumpuh, terpenjara dalam eh, simptom puas diri. Tapi kalau kita terbuka pada penyelenggaraan ilahi, maka saya kira ini menjadi kekuatan kita untuk juga berani menghadapi tantangan baru 150 tahun ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Monsinyur Budi atas presentasi yang sangat khas, mendalam, dan juga sangat menarik melalui data statistik-statistik yang ya membuka ingatan kolektif kita akan kondisi serikat kita. Terima kasih banyak Monsinyur. Kita berikan aplaus untuk Bapak Uskup atas presentasinya. Baik, para peserta yang terkasih, para konfrater, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi kita sudah menyaksikan betapa mendalamnya presentasi yang disampaikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Budi. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal untuk memantik kita dalam menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar saat sesi diskusi nanti. Saya mencatat beberapa hal. Pada bagian pengantar tadi, Monsinyur Budi mengangkat realitas statistik situasi kondisi serikat kita sebagai serikat nomor 6 di dunia saat ini. Dan lebih bersyukur lagi bahwa dari data itu tadi, kongregasi kita satu-satunya yang mempertahankan jumlah anggota, statistik anggotanya. Dan Bapak Uskup Budi menegaskan ada dua hal menurut beliau mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama tadi, karena formasi yang relatif baik, dan juga yang kedua yang merupakan khas SPD yaitu interkulturalitas sebagai kekuatan kita. Lalu dari seluruh apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup tadi, beliau memaparkan 6 perubahan penting yang terjadi dalam serikat kita. Yang pertama tadi, perubahan pemahaman hidup membiara menuju pentingnya hidup berkomunitas. Lalu yang kedua tadi Bapak Uskup menekankan perubahan pandangan tentang misi sebagai dialog profetis. Juga yang ketiga, perubahan dari sentralisme yang ketat kepada desentralisasi. Kemudian yang keempat, Bapak Uskup mengungkapkan perubahan menuju perumusan norma dan promosi budaya yang melindungi anak dan juga orang dewasa yang rentan. Dan perubahan yang kelima disampaikan oleh Monsinyur Budi adalah menuju interkulturalitas. Menarik pada bagian ini tadi Monsinyur memaparkan lagi kondisi atau data-data statistik keanggotaan serikat kita yang sangat lengkap dan holistik. Kemudian pada bagian keenam atau terakhir, Bapak Uskup menampilkan atau memaparkan perubahan yang terjadi karena COVID-19. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk mengantar kita kepada sesi diskusi ini. Pada giliran berikutnya saya berikan kesempatan kepada para pater, bruder, frater, Bapak Ibu, para anggota Soferdia, para peserta yang hadir di sini untuk menyampaikan tanggapan, komentar, atau apa saja. Saya persilahkan. Di sini ada dua orang yang sudah raise hand. Yang pertama ada Bruder Yosep atau Bruder Pai, dan yang kedua ada Pater Don.
Kepada yang pertama, Bruder Pai, silakan, Bruder. Oh ya, terima kasih, Join. Saya mau menekankan sedikit tentang dari slide-nya Monsinyur ada penekanan pada hidup dalam komunitas atau hidup bersama gitu ya. Em, saya kok melihatnya sedikit agak sedikit berbeda ya dalam arti itu. Kita memberi kesempatan kepada individu juga dalam arti supaya kalau kalau kita selalu menekankan tadi hidup bersama itu anggota yang lain jadinya dalam tanda kutip jadi passenger gitu maksudnya. Em, dan ada semacam kita mau konflik dari satu orang kita tidak berani action. Misalnya kami di Zambia kapan hari sangat getol untuk mengatakan berdiskusi tentang expansion tapi akhirnya nggak berani akhirnya mandek di situ aja gitu. Jadi kita nggak ada apa namanya misi baru akhirnya gitu. Jadi menurut saya tanggapan apa bagaimana tanggapan Monsinyur tentang hal itu dalam arti kita stuck di tempat akhirnya kita nggak bisa expansion dalam arti ministry kita gitu. Terima kasih. Oke, bagaimana Monsinyur? Langsung saja Oh ya, atau atau menuju? nanti ya Oke, mungkin yang kedua atau ketiga dulu bahas satu kali ya, mulai jadi ada kesamaan. oke. Kalau begitu sekarang Pater Donatus. Pater Don, silakan, Pater. Baik, terima kasih. Iya. Saya mendapat kesempatan, Uskup Budi. Tadi satu isu yang memang sudah apa nih disebarkan juga di Provinsi Jawa, yaitu menyangkut mempromosikan kekhasan SWD di paroki-paroki yang ditangani SWD. Itu beberapa kali lalu sudah digalakkan juga untuk itu, tetapi masalahnya itu terbentur dengan itu kebijakan keuskupan. Kalau uskupnya SVD seperti Uskup Budi barangkali mungkin lebih mudah. Tapi kalau uskupnya dari serikat-serikat lain eh, tentang hal itu ya agak berat. Nanti uskup-uskup itu memandang kekhasan-kekhasan SVD yang mau diterapkan di paroki-paroki yang di tangan SVD itu nanti terlalu menonjolkan gereja yang artinya sedikit memecah belah begitulah, dan mereka lebih utamakan itu kepentingan keuskupan, kebijaksanaan keuskupan daripada kekhasan serikat. Nah, dan itu menyata juga dalam misalnya promosi untuk komunitas campur ya, seperti di Keuskupan Surabaya itu sekarang sedang terjadi karena juga untuk merem itu isu-isu untuk menonjolkan kekhasan itu. Nah, jadi memang tentu Uskup Budi sudah tanggapi maksudnya itu. Pertanyaan saya itu di dalam kehidupan berparoki seperti ini, kepentingan kebijakan keuskupan lebih diutamakan atau memang kekhasan yang merupakan wakil dari kepentingan serikat ditekankan di situ dalam kegiatan-kegiatan paroki yang ditangani oleh pastor-pastor SVD. Sekian saja. Oke. Saya jawab ya. Ya, Coy. boleh. Oke. Ya. 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 Yang pertama tadi dari Bruder Pai tentang komunitas supaya tetap diberikan ruang kepada para anggota. Ya tentu seperti itu ya. Karena kita harus menjadi anggota yang bertanggung jawab ya. Um, Masih ingat satu pernyataan yang sangat penting dari Kapitel 2018 adalah responsible membership. Jadi itu satu hal yang sangat penting bahwa kita tidak menjadi passenger, menjadi yang hanya apa ya menjadi benalu, tapi betul harus menjadi orang yang punya tanggung jawab. Dan keanggotaan itu mengandaikan adanya tanggung jawab, partisipasi. Kita semua menjadi anggota itu. Sering kita tergoda dalam mentalitas kita hidup dari komunitas, tapi kita tidak hidup untuk komunitas.
hidup dari komunitas, itu sebanyak mungkin kita ambil dari komunitas, tetapi untuk kontribusi untuk komunitas itu sesedikit mungkin. Itu saya kira adalah inkonsistensi dalam pemahaman diri sebagai anggota satu keluarga. Kita hidup untuk komunitas, seperti itu kita hidup dari komunitas. Dan saya pikir bahwa ini sangat penting untuk kehidupan religius juga ke depan, karena itu eh, dalam rancangan ekspansi itu perlu dipikirkan, apakah kita punya personal yang cukup untuk menghadapi ini, untuk membuka misi baru misalnya. Um, Waktu 6 tahun sebagai general itu eh, saya sangat membatasi pembukaan misi baru karena mau konsolidasi dulu di tempat di mana kita sudah berada, dan juga di dalam provinsi-provinsi sendiri itu sendiri ada rencana pemekaran, ada juga pelaksanaan pemekaran, ekspansi. Karena itu ekspansi ke negara baru, walaupun ada permintaan, tapi sangat kita batasi. Yang kita tanggapi waktu itu sudah sebenarnya sudah di dalam masa kepemimpinan Pak Heinz itu ekspansi ke Myanmar. Ya, itu sudah direncanakan sebelumnya dan baru kita realisasikan ketika saya menjadi general. Tapi itu kita katakan, oh, kita terima kalau kita sekurang-kurangnya bisa menemukan 3 konfrater untuk ke sana. 3 konfrater untuk ke sana. Ini saya pikir kita harus realistis karena um, tantangan kehidupan membiara sekarang menjadi semakin sulit, dan saya pikir perlu kita andalkan komunitas sebagai basis kita untuk bisa menghadapi tantangan itu. Sekali lagi, kesaksian dunia sekarang itu kehidupan berkomunitas ini. Karena untuk individualisme orang tidak butuh lagi kesaksian. Untuk individualisme itu sudah ada. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi gereja sebagai gereja yang counterculture, menawarkan sesuatu yang berbeda, maka itu adalah hidup komunitas kita. Lalu untuk Pater Don, ya, uh, memang bisa terjadi seperti itu ya, bahwa ada situasi di mana terasa um, menghidupi secara konsisten uh, apa yang menjadi kekhasan karisma serikat bisa berbenturan dengan keuskupan. Tapi saya melihat bahwa uh, sekurang-kurangnya itu ada banyak ada ruang untuk didamaikan keduanya. Ya, ada ruang untuk didamaikan. Um, dan kalau kita katakan bahwa ini ada ada kuskupan yang katakan kamu tidak punya tempat di sini karena apa yang kamu hidupi itu bertentangan dengan apa yang menjadi semangat serikat kita. Saya kira ini satu situasi yang mungkin akan sangat jarang kita temukan, karena semangat misioner, sabda Allah, ini kita butuhkan di mana-mana. Ya, kita butuhkan imam. Kecuali misalnya kalau kongregasi tuntut supaya imamnya itu setiap minggu datang ke biara, dua, dua setiap minggu harus 3 hari tinggal di biara. Itu mungkin akan jadi sulit. Ya, jadi ketuntutan yang tidak masuk akal atau berlebihan memang sulit didamaikan dengan um, dengan reksa pastoral. Lalu saya pikir juga bahwa sebagai kongregasi kita tinggal di satu paroki, kita tangani paroki itu, kita tanamkan apa yang menjadi spiritualitas dan karisma serika, mempengaruhi umat persitu. Tapi sesudah waktu tertentu kita juga bisa bergerak dari sana. Kita bisa bergerak. Jadi memang dalam kontrak kerja itu ada yang bisa sifatnya tetap, paroki yang diberikan secara tetap untuk kongregasi atau untuk batas waktu tertentu. Ya, itu. Dan baik juga bahwa sesudah beberapa waktu di satu paroki, serikat bisa diberikan kepercayaan kepada paroki yang lain supaya juga uh, kekayaan tadi bisa juga dialami oleh orang yang lain. Sementara umat di paroki yang lain menghayati apa yang sudah ditanamkan dalam diri mereka dalam konteks yang baru. Jadi, sebagai misionaris kita tidak hanya tetap tanam kaki di satu tempat, tapi kita juga bisa beralih. Ya.
itu saya sampaikan ya John, Peter Don. Saya tidak tahu em, bagaimana apa pertimbangan tentang komunitas campur itu dan apa pengalaman pro kontranya. Eh, Kalau sudah beberapa waktu mungkin baik dibuat evaluasi bersama sehingga lihat apa yang eh, siapa yang diuntungkan oleh situasi seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih, Monsinyur. Masih ada lagi dua yang raise hand. Yang pertama itu Pater Agus Ardi, kemudian nanti Saudara Yanus, Mas Yanus dari SVDA. Sekarang Pater Agus Ardi, silakan, Pater. Baik, terima kasih, Frater Cuin. Monsinyur Budi, terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas melihat bahwa serikat kita ada dalam realitas sekarang karena proses waktu dan sejarah. Sekarang Monsinyur Budi menjadi pimpinan gereja lokal Kuspan Agung ND. Tentu Kuspan Agung ND itu tidak bisa dilepaskan dari karya panjang Serikat Sabda Allah. Yang saya ingin dengar, apa yang Monsinyur lihat dalam beberapa bulan terakhir, SPD sudah memberi warna apa sampai saat ini Kuspan Agung ND itu bisa boleh mengatakan SPD memberi warna atau SPD menanam sesuatu yang sekarang bisa berbuah untuk gereja lokal. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih, Pater. Pertanyaan yang menarik ya untuk ditanyakan. Lalu kepada Mas Yanus, silakan. Baik, terima kasih, Frater. Selamat pagi, Monsinyur dan para imam dan juga para suster, para peserta Zoom. Saya Yanus Soferdia dari Pademangan, Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya tertarik dengan apa yang tadi Monsinyur sampaikan ya, mengenai tentang uh, anggota serikat yang bertanggung jawab. Supaya apa itu ada peran yang kita ambil dalam bentuk tanggung jawab itu. Uh, yang perlu diperhatikan menurut saya adalah begini. Dinamika kehidupan kita sebagai orang awam dan sebagai klerus pasti tentunya berbeda. Dan itu tercermin dari segala kegiatan yang keseharian kita. Nah, dari sisi software dia, saya melihat bahwa itu juga yang harus kita pikirkan. Karena di dalam selain sebagai anggota serikat, kita juga pasti anggota dari keluarga. Ya kan, ada keluarga yang harus kita perhatikan. Kita juga bagian dari pekerjaan kita, itu ada tanggung jawab juga yang harus kita perhatikan. Maka saya pikir memang baik kalau kita bersama-sama tentunya dengan kearifan lokal itu merancang semua kegiatan-kegiatan terkait yang software dia ini. Bagaimana kita memikirkan supaya kegiatan-kegiatan ini tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga dengan keterbatasan waktu kita, dengan keterbatasan sumber daya kita, kita bisa memaksimalkan dan tetap mengoptimalkan apa yang menjadi kekasan serikat kita ini. Tentu dengan sosialisasi di umat sekitar kita berada dulu. Kita mulai dari skup yang lebih kecil, baru nanti akan meluas. Seiring dengan berjalannya waktu, pasti itu akan menjadi semakin meluas lah pewartaan ini tentang serikat. Dan terima kasih juga di Kapital General yang saya dengar dan saya simak itu, bahwa Serikat Sabda Allah memberikan perhatian khusus juga untuk Soferdia. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih, Mas Yanus. Silakan Bapak Uskup menanggapi Pater Agus Ardi dan Mas Yanus. Ya, Ardi ini banyak sekali yang ditinggalkan dan kita bisa sebut dari A sampai Z. Karena memang bukan hanya soal sejarah, tapi dan bukan hanya soal masa lampau, tetapi masa lampau yang dibuat sedemikian sehingga spiritnya itu tetap ada ya, sekurang-kurangnya spiritnya, walaupun jumlah itu berkurang, walaupun
kehadiran misalnya di paroki-paroki itu berkurang, tetapi eh, semangat berparoki, semangat berpastoral, mengunjungi umat, itu sudah menjadi satu yang menjadi biasa yang ditanamkan sehingga eh, kalau ada pastor baru yang tidak buat, itu umat akan mengingatkan dan ini menjadi kenangan umat yang bisa membantu pastor untuk pastor baru sekarangnya bisa dari kongregasi, bisa dari keuskupan, bisa dari kongregasi lain tentang hal yang amat penting yang berguna bagi kehidupan mereka dari warisan itu. Ya. Jadi soal tadi misalnya soal kunjungan keluarga, perhatian terhadap eh, kongregasi apa ya, kongregasi eh, kerohanian di paroki-paroki. Ya, eh, kedekatan dengan umat. Ini satu kemana-mana saya selalu mendengar kedekatan dengan umat. Dan bukan orang mau membanding-bandingkan, tapi ketika berkisah tentang itu, orang mengingatkan kita yang sekarang, bukan hanya yang lain ya, tapi kita yang sekarang juga SPD, ya, supaya semangat dan model kehidupan yang dekat dengan umat itu betul betul dihidupi, betul ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Lalu yang lain itu soal devosi devosi yang kita kita pelihara menjadi kebiasaan seperti salve. Ya, ini hal-hal seperti ini ya. Tapi em, yang saya lihat yang sangat utama itu adalah tadi soal bagaimana orang melihat kedekatan dengan pastor yang ditunjukkan oleh misionaris dulu itu menjadi sesuatu yang demikian membekas sehingga mereka ingatkan kita sekarang. Lalu em, juga soal melibatkan awam. Ya, dulu awam itu dilibatkan sebagai guru agama, kemudian model barunya adalah DPP, awam dilibatkan. Ini kita sangat serikat kita memang sangat apa ya, sangat eh, maju dalam hal melibatkan awam. Dan ini menjadi sesuatu yang membekas dan diteruskan. Di samping banyak hal lain soal pendidikan, ya pendidikan. Ini komitmen terhadap pendidikan menjadi satu yang sangat kuat ditanamkan oleh para misionaris SPD di Kuskupan ini. Juga sekarang saya ada di Mataloko, itu pendidikan para calon imam, seminari tertua di Nusa Tenggara. Dan ini adalah sesuatu yang dimulai waktu itu untuk gereja lokal dan diteruskan. Jadi orang tidak lupa kita dan kita juga eh, karena bukan karena kita memang mau dikenang, tetapi memang karena orang hidup dengan dan melayani dengan sepenuh hati, mengambil inisiatif yang kreatif. Karena itu orang merasa ini menjawab kebutuhan kita, ini menyentuh hati kita, dan itu yang diceritakan dan menjadi inspirasi. Bukan untuk membuat yang baru itu merasa tersinggung. Sekali lagi saya katakan yang baru ini bukan hanya saudara-saudara saya yang dari keuskupan, tapi siapa saja yang baru. Bukan bukan untuk membuat mereka tersinggung, tapi untuk mengingatkan, menginspirasi. Karena kita bisa dengan apa ya, dengan semangat baru kita bisa menebas semua yang lama, tapi ternyata dari yang lama itu ada banyak hal yang positif yang bisa kita teruskan. Lalu dari Yanus tadi ya, em, saya berpendapat bahwa eh, Soferdia itu betul menjadi rekan kerja yang sungguh membantu dan bukan membantu ya, rekan kerja yang eh, saling memperkaya dengan eh, anggota SPD kalau betul Soferdia menghayati hidupnya sebagai awam, ya, panggilan sebagai awam, awam yang punya pekerjaan, awam yang punya tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab sosial yang lain, dan menghayatinya itu dengan satu semangat eh, yang diwariskan oleh Santo Santo Arnoldus. Sehingga eh, menjadi awam ini yang penting, ya, menjadi awam SPD, menjadi awam SPD.
awam dengan segala macam tanggung jawabnya dalam konteks yang sangat bervariasi, ya, tapi memiliki semangat misioner yang didasarkan pada Allah Tritunggal dalam Tuhan yang berinkarnasi. Dengan mengatakan ini, saya mau sampaikan supaya jangan jangan juga kita yang SPD ini menjadikan atau melihat awam atau mengharuskan mereka untuk menjadi biarawan. Ya, ritme kerja tanggung jawab itu berbeda. Ya, eh, karena itu eh, justru dalam perbedaan itu kita saling memperkaya. Ya. Dan tadi saya senang dengan apa yang kamu katakan tadi, duduk bersama untuk melihat apa yang bisa kita buat. Ya. Tapi sebelum apa yang bisa kita buat, itu apa yang bisa kita em, apa ya apa yang menjadi identitas kita. Ya. Siapa kita ini? Ya. Itu saya kira penting. Siapa kita ini? Awam yang di jiwa. Dan sudah itu merancang apa yang kita bisa buat. Karena itu selalu penting formasi. Formasi, karena formasi membantu kita untuk sadar akan siapa kita. Mendefinisikan siapa kita, lalu menerjemahkannya dalam kegiatan. Jangan rumuskan kegiatan sebelum sebelum tahu siapa atau sebelum tahu siapa ini kita ini ya. Itu akan sangat berbahaya. Itu bisa nanti eh, kita membuat sesuatu yang apa ya melampaui eh, estimasi ekspektasi ekspektasi kita, dan kekecewaan itu sering menjadi alasan untuk orang menarik diri dari satu kelompok, satu persekutuan. Oke. Terima kasih banyak, Monsinyur. Jawabannya sangat jelas dan membantu tentunya. Masih ada waktu, sehingga kalau ada setidaknya dua konfrater atau Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau memberikan komentar, silahkan. Mungkin ada juga perwakilan dari para frater ya, baik di Prenovis maupun juga di Seminari Tinggi, satunya. Apakah ada komentar-komentar lain? Saya silakan karena waktunya masih ada. Sembari menunggu dari mereka, baik kalau saya ajukan satu hal, Pater Monsinyur ya. Yang saya mau tanyakan kepada Monsinyur, bagaimana tanggapan tata suci atau komentar tata suci dalam hal ini pemimpin gereja ya terhadap misi SVD selama ini? Apakah ada apresiasi atau apa tanggapan tata suci? Begitu Monsinyur. Setelah ini nanti saya persilakan kepada satu lagi. Silakan Monsinyur. Ya, ya. Tanggapan resmi tentu disampaikan pada waktu kapitel, eh, waktu para kapitularis bertemu dengan Paus, eh, baik yang tahun lalu juga yang sebelumnya, bagaimana Paus mengapresiasi kita sebagai misionaris interkultural yang juga disebut sebagai misionaris berpengharapan ya, misionaris yang meneruskan harapan, dan Paus yang menempatkan misi, Paus ini Fransiskus yang menempatkan misi sebagai yang sentral bagi gereja. Dan karena itu dalam restrukturisasi eh, dikasteri di Roma, itu propaganda fide, eh, dikasteri tentang penyebaran iman itu menjadi yang sentral, bukan yang doktrin, tapi misi. Gereja tidak ada tanpa misi. Dan Paus betul memberikan perhatian sangat besar pada misi, dan bersama dengan itu juga para misionaris. eh, Tentu saja semua orang terbaptis adalah misionaris, tapi juga kongregasi-kongregasi yang secara eksplisit disebut sebagai kongregasi misi. Dan dalam pertemuan dengan para kapitularis, Paus menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan pelayanan kita bagi gereja universal. Dalam pertemuan dengan saya secara waktu pertemuan menghadiri pertemuan para superior general, selalu ada pertemuan, ada perkenalan pribadi, dan saya secara khusus mengingat dua momentum. Pertama, itu saya kira
pada Desember 2019 ketika Paus baru pulang dari kunjungannya ke eh, ke Panama dan ke Tokyo. Dan di situ dia bertemu dengan uskup-uskup SPD. Jadi waktu saya memperkenalkan diri sebagai Superior General SPD, dia katakan, oh ya, bagus, kamu punya uskup-uskup yang bagus di seluruh dunia. Ya, uskup-uskup yang bagus. Lalu ketika bertemu dengan dia, beliau kemudian saya kira tahun 2020, 22 atau 23, sekali waktu berkenal dan sampaikan saya Superior General SPD, dia katakan, luar biasa, kamu misionaris yang baik. Kamu misionaris yang luar biasa. Ya, jadi sekarang bukan hanya para uskup, tapi kita semua ya. Eh, Artinya ini ungkapan spontan yang hemat saya menyatakan sesuatu yang memang menjadi pemikirannya, menjadi apa ya, selalu ada dalam batinnya. Ya. Dia sangat menghargai, beliau sangat menghargai kita sebagai kongregasi misi yang internasional, interkultural tadi. Kalau pernyataan resmi bisa dibaca dalam dokumen Kapitel yang kali lalu maupun yang kali ini, tapi ada tambahan tadi yang bersifat pribadi. Terima kasih, Monsinyur. Ternyata seperti itu tanggapan dari Bapak Suci, suatu apresiasi yang luar biasa untuk kita SVD. Mungkin juga SVD awam. Mungkin satu Eh, tambahan lagi ya, ini oh, ya bahwa em, kita dengan saya ini dalam 6 tahun terakhir itu ada 11 uskup SPD yang diangkat. Ya. Sebelum saya ada 10, dengan saya 10, sebelum saya ada 10, tapi dengan saya 11. Tentu satu kehilangan untuk kita sebagai kongregasi, tapi ini juga mengungkapkan kepercayaan Vatikan, kepercayaan Paus untuk kongregasi kita. Dan terakhir ada 2 konfrater kita diangkat sebagai kardinal. Ya. Ini juga bisa dilihat sebagai tanda bahwa Paus mengapresiasi karya-karya kita. terima kasih, Monsinyur. Monsinyur, terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang disampaikan. Untuk sesi diskusi tanya jawab kita selesaikan. Setelah ini nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Uskup Budi untuk menyampaikan closing statement. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan kembali rundown kita bahwa setelah sesi ini nanti kita akan istirahat ya sampai jam 10.15. Lalu 10.15 sampai jam 12.00 nanti kita lanjut dengan sesi berikutnya dengan pembicara berikutnya juga. Jadi ada kesempatan nanti untuk beristirahat. Sekarang Bapak Uskup, saya silakan untuk menyampaikan closing statement. Ya, eh, saya sangat menghargai inisiatif yang diambil dari Rumah Formasi dan mengundang juga selain anggota SPD juga para SPD awam Soferdia. Karena sekurang-kurangnya untuk 60 tahun terakhir itu eh, keterlibatan awam yang memang sudah sangat penting pada awal kongregasi kita, tapi kemudian menjadi kurang diperhatikan, itu semakin diperhatikan dan ke depan menjadi semakin penting. Karena itu, kalau kita bicara tentang napak tilas dan melihat ke depan, maka saya pikir soal partisipasi awam, keterlibatan awam, kebersamaan kita sebagai para misionaris terbaptis, awam, dan yang tertabis, yang menghayati hidup sebagai biarawan, biarawati, ini hal yang sangat krusial. Hal yang sangat krusial. Kita harus, dan untuk kita, harus kita latih itu dalam formasi. Sebagai anggota SPD kita harus sudah melatih diri untuk melihat awam sebagai rekan kita, rekan kerja, rekan yang berbagi tanggung jawab untuk misi. Ini tidak ada pilihan lain untuk kita ke depan. Dan sekali lagi, untuk itu kita harus mulai dari rumah formasi. Kita harus memperhatikan itu di formasi kita. Bagaimana formasi
itu mempersiapkan adik-adik kamu, Joy dan teman-teman sebagai misionaris sebagai biarawan misionaris yang terbuka untuk bekerja berbagi tanggung jawab dengan awam. Jangan kita terperangkap dalam klerikalisme. Sekali lagi, kita sebagai biarawan itu adalah orang yang diandalkan untuk mengatasi klerikalisme dalam gereja Katolik. Itu dari saya. Dan tadi saya lihat ada permintaan untuk membagi presentasi saya, tapi masih harus ada beberapa hal yang harus saya perbaiki ya. Nanti baru saya kirimkan kepada kamu melalui email, nanti kamu akan teruskan. Gitu ya. Baik, Monsinyur. Oke, terima kasih sekali lagi dan selamat. Baik, Monsinyur, terima kasih atas tanggapan, juga closing statement, atas masukan yang sangat berarti bagi kami para formandi, maupun para konfrater, Bapak Ibu, para peserta yang hadir dalam forum ini. Sekali lagi, terima kasih yang berlimpah dan tulus kami sampaikan kepada Monsinyur Budi. Di akhir webinar dalam sesi yang pertama ini, saya tidak membuat suatu kesimpulan yang panjang, selain ingin mengatakan dari apa yang disampaikan Monsinyur Budi tadi, bahwa tantangan dalam misi kita memang banyak, tapi kita ambil peluang yang ada di dalamnya untuk terus berlangkah. Saya ingat bahwa Bapak Uskup sangat suka akan sajak atau puisi, maka menutup sesi pertama ini juga saya membacakan sedikit sajak 150 tahun SPD. Walaupun belum 150 tahun, tapi saya ingin membacakannya untuk kita semua. 150 tahun sabda yang hidup. 150 tahun berlalu seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Serikat sabda Allah, sebuah cahaya yang abadi, menapaki jejak iman dalam pelayanan yang suci. Dari style yang sunyi di tanah Belanda, panggilannya bergema membawa harapan. Arnold Janssen mengobarkan api yang menyala, mengajak kita bersaksi, berbagi kasih Tuhan. Di balik setiap langkah ada doa yang terucap. Di balik setiap tangan ada cinta yang mengalir. Misi dijalani tanpa lelah, tanpa henti. Menjadi pelayan, pengajar, dan sahabat sejati. 150 tahun telah menumbuhkan pohon yang kuat, akar yang dalam, cabang yang meluas, menjadi teduh bagi banyak jiwa, menyebarkan sabda, menerangi dunia. Sekian sajak yang saya bacakan. Sekali lagi, Monsinyur, terima kasih atas kesempatan ini. Padahal Monsinyur setelah ini menuju ke bagian paling barat dari Keuskupan Agung Ende untuk kunjungan pastoral. Terima kasih juga untuk para konfrater dari komunitas-komunitas formasi, juga dari Bapak Ibu para soferdia. Kita istirahat sejenak sampai ketemu di sesi berikut.